Cairan dendam atau cairan cinta? Ini maksudnya apa? Jadi kamu bisa mengetahui persentase dendam atau cinta seseorang terhadap kamu. Aku penasaran siapa aja yang dendam sama aku. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Hei adik, lihat tuh kakakmu si Ren. Rajin dia pergi ke sekolah. Nggak kayak kamu, bolos mulu. Apa sih, Ma? Hah? Mama muji-muji aku tapi kok dendam sama aku? Hai Ren. Hai Anita. Ini aku masakin makanan kesukaan kamu. Dimakan ya. Wah, makasih Besti. Nit, kamu dendam apa sama aku? Loh, kamu tahu dari mana? Iya, aku dendam banget sama kamu karena Marco suka sama kamu. Padahal aku udah jatuh cinta banget sama Marco. Tapi Anita, kita kan udah sahabatan dari lama. Masa ribut cuma gara-gara cowok? Bodoh amat. Udah Ren, makan aja tuh masakanku. Udah ku taruh racun. Bye maksimal. Ren, kamu kenapa sedih gitu? Marco, aku habis berantem sama Anita. Katanya dia suka sama kamu. Ren, sebenarnya aku udah suka sama kamu sejak lama. Tapi aku nggak berani bilang. Hah, suka dari mana? Kamu aja dendam sama aku. Pinter juga kamu. Iya, aku dendam sama semua cewek. Karena dulu aku pernah diselingkuhin. Semua cewek sama aja, brengsek. Aku bakal nyakitin hati semua cewek. Lihat aja. Gila, jahat banget kamu. Kamu nggak bisa kayak gitu. Gak usah ngatur-ngatur aku. Hai Ren, cari makan yuk ke kantin. Enggak aku masih kenyang. Oke. Lo minum air dendam ya Ren? Iya. Sama dong, gue juga minum air itu. Tanda khusus lo apa? Hah? Tanda khusus? Iya, jadi bakal muncul tanda khusus buat orang yang cinta banget sama lo dan yang dendam banget sama lo. Tiap orang beda-beda. Ren, kamu sudah pulang? Iya Ma, hari ini aku pulang cepet. Wah, kebetulan banget. Mama mau kenalin kamu sama Indra. Itu Indra. Halo Indra. Hai, salam kenal. Ren, sini ikut Mama. Ada hal penting. Ada apa Ma? Jadi Indra itu akan dijodohkan sama kamu. Hah? Dijodohin? Ya kali Ma, sekarang kan udah zaman modern, mana ada jodoh-jodohan. Udah, pokoknya kamu nurut aja sama Mama. Ren, kamu sekolah di mana? Di Tadika Mesra. Loh, kok muncul kristal hati? Apa ini yang dimaksud tanda khusus itu? Tanda lahirmu sudah muncul belum, Nak? Mahkota, Ma. Mahkota, itu berarti kamu terlahir sebagai jodohnya pangeran. Apa? Tapi aku kan cuma orang biasa, mana mungkin bisa berjodoh sama pangeran? Kamu harus pergi ke istana sekarang. Pasti pangeran sedang mencari jodoh yang memiliki tanda lahir yang sama dengan punya dia. Oke, Ma. Hei, lo siapa ya? Aku mau ketemu pangeran, aku punya tanda lahir mahkota. Jangan ngaku-ngaku deh lo. Gue jodohnya pangeran dan kita udah tunangan. Jadi mendingan lo pergi deh dari sini. Apa? Udah, cepetan pergi. Siska, biarkan dia masuk. Pangeran? Kenapa kamu bisa punya tanda lahir mahkota juga? Aku nggak tahu, tapi tanda lahir ini asli. Ini Siska dan kita baru aja bertunangan. Dia punya tanda lahir mahkota. Gue Siska, anak raja kerajaan seberang. Lo siapa sih cewek nggak jelas tiba-tiba datang? Mau cari perhatian ya sama pangeran? Sadar diri, lo tuh bukan siapa-siapa. Siska, cukup. Kamu nggak boleh kasar begitu. Aku jadi bingung. Pasti salah satu dari kalian telah memalsukan tanda lahirnya. Pangeran, kamu harus percaya sama aku. Aku kan anak raja. Pasti cewek nggak jelas ini yang udah malsuin tanda lahirnya. Lebih baik orang ini dihukum mati aja. Gak bisa gitu dong. Kita harus buktiin siapa yang punya tanda lahir asli. Betul, kita harus buktiin siapa jodoh aku yang asli. Karena aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Hah? Apaan sih? Gak perlu pangeran, udah usir aja dia. Kenapa? Kamu takut? Ya enggak lah, siapa juga yang takut. Gue kan anak raja kerajaan seberang. Gak level bersaing sama cewek biasa kayak lo. Heh, lo mendingan buruan pergi deh dari sini. Udahlah, gak perlu pakai bukti-buktiin segala. Kalau kamu beneran jodohnya pangeran, gak perlu takut kayak gini kan? Wah, berani ya lo nantangin gue kayak gini. Kalau gue laporin lo ke ayah gue, kelar hidup lo. Sekarang usap tanda lahir kalian dengan kapas ini. Yang luntur berarti palsu dan akan dihukum. Yaudah cepetan, udah gak sabar gue ngeliat dia dihukum mati. Aku yakin aku jodoh pangeran yang asli. Ini kenapa darahku jadi hitam? Anak bodoh, darah berlianmu sekarang sudah hilang. Dan darahmu malah menjadi beracun. Kamu bisa saja membunuh orang-orang. Guys, tau nggak si Ren katanya minum darahnya sendiri? Emang kenapa? Ada masalah? Ya, lo bentar lagi bakalan mati karena darah lo udah beracun. Hah? Leherku kenapa jadi hitam-hitam begini? Nah, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Tahu nggak sih, karena kamu udah nyembuhin Mama, dan Mama udah bisa jalan lagi, Mama bilang ke semua tetangga kalau kamu bisa ngobatin orang. Apa? Ngapain bilang-bilang sih, Ma? Ya, biar semua orang sakit datang ke kamu dan kita bisa punya banyak uang, Ren. Tapi, Ma, aku udah nggak punya darah berlian lagi. Ren, sembuhin gue dong, please. Ren,
punya darah berlian itu kan? Tetangga pada datang semua, gimana nih? Ren, lo masuk berita tahu? Sekarang semua orang bilang lo orang yang bisa nyembuhin segala penyakit. Udah gila. Gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku udah gak punya darah berlian? Di sini kayaknya aman. Ren, tadi ada orang yang datang minta darah lo kan? Iya, anak kecil cowok kan? Iya, itu adik gue. Terus lo gak kasih kan? Ya enggak lah, aku langsung kabur. Heh, minta darah lo dong biar gue bisa punya kekuatan super. Enggak, aku udah gak punya. Akhirnya gue bakal jadi orang keren. Caca, kamu apa-apaan sih? Udah deh, gak usah pelit jadi orang. Gue punya darah emas dan minum darah berlian. Berarti gue bakal jadi orang yang paling super. Ren, kamu telah meracuni anak saya Caca dan dia sekarang terbaring koma di rumah sakit. Tapi Bu, tadi Caca yang maksa. Sudah cukup. Saya akan menuntut kamu biar kamu di penjara. Ren, bagi darahmu dong. Aku juga pengen punya kekuatan super. Sini jarimu. Aku udah gak bisa lagi kayak gini. Pilih surga atau neraka? Siapa juga yang bakalan pilih neraka? Semua orang juga pasti pilih surga. Nak, kamu pilih surga? Iyalah, Mah. Kamu aja jarang ibadah, suka jahatin adik lagi. Mana mungkin masuk surga? Ih, Mama harusnya dukung aku. Ren, lo pilih pilihan apa? Surga lah, kamu apa? Ya, gue pilih neraka. Loh, lo sok yakin banget milih surga, kayak lo orang baik aja. Guys, kalian pilih apa? Ya neraka lah. Gue juga neraka karena kebanyakan orang pilih neraka. Kenapa semua orang milih neraka ya? Hei culun, gue haus, ambilin gue minum cepet. Ambil sendirilah, kamu punya tangan kan? Udah berani ya, lo kan babu gue. Kamu jangan jahat-jahat deh sama aku, nanti masuk neraka paling dalam loh. Lucu lo, orang gue milih surga. Sama dong. Idih, lo pilih surga. Orang jelek dan culun kayak lo nggak mungkin bisa masuk surga. Kamu pikir orang jahat kayak kamu bisa masuk surga? Berisik lo culun, lihat aja kalau sampai kita ketemu di surga, gue abisin lo. Emangnya di surga bisa berantem ya? Ya udahlah, masih lama juga aku meninggoynya. Loh, kok jam segini belum ada orang sih di kelas? Ren, semua orang yang pilih surga menghilang satu persatu. Menghilang? Mereka kemana? Masa iya mereka langsung meninggal? Gue juga nggak tahu, tapi untungnya gue pilih neraka. Katanya itu pilihan paling aman. Ren, katanya lo milih surga. Iya. Berarti cuma lo sama Eva yang belum hilang. Aduh, aku jadi takut. Aku memang milih surga, tapi bukan berarti aku mau mati sekarang. Ya, gimana lagi? Mending lo sekarang buruan tobat deh. Eva, kemana ya? Ada yang lihat Eva gak? Eva baru aja menghilang, jadi sekarang tinggal lo sendiri yang belum menghilang. Pergi sekarang? Pergi kemana maksudnya? Tapi kalau nggak pergi dihukum. Ini mah maksa namanya. Iya, bola mata biru itu berarti kamu bukan orang biasa. Kamu anak raja yang hilang 18 tahun yang lalu. Hah? Gak mungkin, Marco. Aku tinggal sama orang tua kandungku kok. Enggak, Ren. Cuma orang kerajaan yang punya bola mata biru. Pantes saja warna bola mataku beda sama mama. Ternyata selama ini mama bohong. Iya, mending kamu ikut aku sekarang. Aku bantuin kamu ketemu raja dan keluargamu. Oke, Marco. Nah, Ren, kamu bisa baca buku ini. Di sini ada silsilah keluargamu. Aduh, mataku. Bagus, sini bukunya. Dasar anak bodoh, gampang banget buat nipu kamu. Sekarang semua kekuatanmu sudah kuambil. Kekuatan? Kekuatan apa? Kamu udah gak berguna sekarang. Selamat tinggal, Ren. Marco, kamu mau kemana? Ren, kamu belum pulang? Susi, Iya Ren. bola matamu biru. Iya nih, kita samaan. Kamu juga biru Ren. Loh, bukannya cuma orang kerajaan yang punya bola mata biru? Kamu habis mimpi apa Ren? Emang sih di dunia ini hanya ada 3 orang yang memiliki bola mata biru ini. Karena bola mata biru ini memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Jadi kita punya kekuatan berbahaya itu? Iya Ren, tapi kita akan mendapatkan kekuatan itu tengah malam nanti. Oh gitu. Ren, kamu kenapa? Lagi sakit kah? Bola mata birumu sisa 1 lagi. Sejak baca buku tadi, mataku sakit dan badanku lemas gitu. Hah? Buku apa Ren? Buku mantra? Gawat Ren, kamu harus cepet ambil kembali buku itu sebelum tengah malam. Emangnya ada apa sama buku itu? Kekuatanmu diserap oleh buku mantra itu dan kamu bisa aja meninggal. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Mama masih tidur ternyata. Aku jalan aja deh. Itu dia Tuan Putri kan? Dia punya tanda O di leher. Dia yang viral di sosmed kan? Bukannya katanya Tuan Putri diculik ya? Gue baca di berita sih gitu. Ngomongin apa sih orang-orang? Permisi Bu, saya mau beli nasi uduknya 1. Semuanya gratis untuk Tuan Putri cantik. Tuan Putri?
Maaf Tuan Putri, aduh maafin saya nggak sengaja. Apaan sih? Guys, ada apa sih sebenarnya? Tuan Putri, Kenapa sih semua orang hari ini manggil aku Tuan Putri? kamu nggak lihat berita emangnya? Semua keturunan kerajaan memiliki tanda lahir, oh. Dan kamu itu Tuan Putri yang hilang 19 tahun yang lalu. Hah? Aku nggak tahu, tapi selama ini aku tinggal sama mama aku. Menurut berita, pas kecil kamu diculik sama tante-tante penyihir. Namanya Mimi Peri. Ren, anakku sayang, kamu di mana? Ayo ikut mama pulang. Itu kan tante penyihir yang ada di berita.